Hai semuanya, kenalin nama gue Alsen dan kalian bisa manggil gue Al. BTW udah lama nih gue nggak bikin konten lagi. Ada yang rindu nggak sama gue? Nggak ada ya? Ah, oke lah. Ya udah hiatus hampir 1 tahun juga sih, siapa juga yang ingat sama gue. Nah, berhubung tahun ini gue berencana produktif kembali, di sini gue bakalan bawain konten rekomendasi lagi nih. Yang mau gue rekomendasikan tuh anime-anime yang bakalan tayang di Spring 2025. Yang gue rekomendasikan ke kalian ini murni pendapat pribadi gue ya. Gue juga udah baca manga dari rata-rata yang bakalan gue rekomendasikan ini. Jadi ya oke lah, anime-anime yang mungkin bakalan bagus untuk kalian nonton untuk Spring 2025 nanti. Nah, jadi langsung saja sesuai judul video ini, 5 rekomendasi anime Spring 2025 versi Alzen. Nah, anime yang bakalan gue rekomendasikan yang pertama adalah Katainaka no Osan Kensei ni Naru. Nah, di anime yang bakalan tayang ini bakalan bercerita tentang Beryl Gardinan yang mengaku sebagai orang tua atau paman-paman biasa yang rendah hati. Dia juga bekerja sebagai instruktur pedang di dojonya, atau bahasa gampangnya pelatih orang untuk belajar pedang di desa terpencil gitulah. Nah, pas muda tuh dia bercita-cita untuk menjadi ahli pedang itu. Tapi hari-hari itu udah lama berlalu. Tiba-tiba ia menerima kunjungan dari mantan murid terkenal yang membawa berita yang menggemparkan dunia. Ia telah ditunjuk sebagai instruktur khusus untuk para kesatria Ordo Pembebasan. Dengan kehidupannya yang kini berubah drastis, Beryl pergi ke ibu kota dan bertemu kembali dengan beberapa mantan muridnya, para kesatria elit, seorang penyihir hebat, dan bahkan seorang petualang yang telah mencapai peringkat tertinggi di Serikat. Tetapi mengapa mereka semua menginginkan bimbingannya? Sejauh yang ia tahu, mereka jelas tidak membutuhkannya lagi. Bisakah Beryl menjalani posisi barunya, dan apakah ia akan pernah mendapatkan kedamaian sejenak dari para muridnya yang memujanya? Ya, begitulah sinopsisnya. Ya, secara garis besarnya sih, anime ini bercerita tentang seseorang yang rendah hati itulah. Dia rendah hati, berpikir dirinya tidak sehebat itu, tapi sebenarnya dirinya tuh hebat anjir. Bahkan murid-muridnya yang OP pun masih kalah anjir sama dia. Si MC-nya nih orang tua gitulah, umur 30 atau 4 tahun gitu, 40 tahun gitulah. Tapi dia OP anjir dalam ilmu berpedang, pokoknya dalam ilmu berpedangnya itulah hampir setara dengan bukan setara sih, melebihi para pasukan elit bahkan di kerajaan itu. Ya, intinya tuh tentang anime yang MC-nya merendah gitulah. Cocok lah buat kalian yang suka tentang anime yang MC merendah tapi OP. Yang di list kedua adalah Aharen-san wa Hakarenai Season 2. Ya, ini adalah Season 2 dari Aharen-san, anime Aharen-san sih. Bagi kalian yang tahu mungkin bakalan nunggu anime ini. Nah, bagi kalian yang nggak tahu, ya ringkasan sinopsisnya kayak inilah. Memulai tahun pertamanya di sekolah menengah atas yang diinginkan Matsuboshi Raido hanyalah berteman, dimulai dengan Reina Aharen yang imut, mungil dan pendiam yang duduk tepat di sebelahnya di kelas. Tanpa sepengetahuan Raido, Reina juga merasakan hal yang sama, tetapi dia punya masalah, canggung dan pemalu. Reina tidak mampu menentukan seberapa akrab dia saat mendekati seseorang. Karena ketidakmampuan Reina untuk mengukur ruang pribadi, keduanya berjuang untuk memulai persahabatan yang tidak biasa. Karena bahkan tugas yang paling sederhana seperti berbicara tampak mustahil bagi mereka. Namun, terlepas dari tantangan yang tak terhitung jumlahnya, namun sia-sia yang menghalangi pasangan itu, Raido yang terlalu imajinatif akan melakukan apapun untuk dia. Ya, anime ini ya bisa dibilang anime yang cukup wholesome lah, antara MC yang ya pendiam gitulah sama heroin yang ya bisa dibilang loli gitu.
Ya menurut gua nih anime yang cukup layak lah untuk ditonton untuk di musim keduanya. Ingat ya, ini bukan loli tapi tubuhnya aja yang mungil. Bagi kalian yang loli, wah parah sih. Tapi bagi kalian yang suka adegan-adegan wholesome-nya tuh, nah wajib ditonton sih ini anime ya. Apalagi di season keduanya wajib ditunggu. Nah di list ketiga adalah Saikyo no Osama Nidome no Jinsei wa Nani wo Suru. Kisah ini mengikuti raja terkuat dalam sejarah, Grey. Meskipun ia memiliki kekuatan, kekayaan, dan ketenaran yang tak tertandingi, tidak ada seorang pun yang berdiri di sisinya, dan ia tidak mempercayai siapapun. Suatu hari, Grey tiba-tiba menemui ajalnya dan bereinkarnasi sebagai bayi tak berdaya bernama Arthur di dunia sihir. Dikelilingi oleh keluarga dan sahabat yang penuh kasih, Arthur mulai merasakan kegembiraan dalam kehidupan barunya yang tidak pernah ia alami di kehidupan sebelumnya. Namun, selama perjalanan, keluarganya diserang oleh bandit. Maka dimulailah kehidupan keduanya yang dipenuhi dengan cinta dan petualangan. Ya, cara singkatnya sih, ini anime ya mengadaptasi dari manhwa gitu, anjir, komik dari komik Korea kalau nggak salah, namanya The Beginning After the End. The Beginning After the End, anjir. Ya menurut gua sendiri ya, ini anime lumayan oke lah untuk diikuti, apalagi fandomnya yang cukup besar. Tapi kalau boleh jujur ya, ini anime ya sumpah agak kurang sih. Tapi kalau bagi kalian yang mau ikut, ikuti anime ini boleh-boleh aja sih, tergantung selera kalian. Tapi menurut gua nggak usah ditonton. Jangan. Sumpah, jangan. Nah di rekomendasi keempat ada anime yang berjudul Vigilante Boku no Hero Academia Illegals. Sinopsisnya, hidup dalam masyarakat manusia super sulit untuk merasa istimewa. Terlebih lagi ketika sorotan hanya bersinar pada pahlawan profesional, mereka yang secara hukum diizinkan untuk menggunakan kekuatan khusus mereka yang dikenal sebagai quirk di depan umum demi kebaikan bersama. Koichi Haimawari tumbuh dengan cita-cita menjadi pahlawan, tetapi dengan quirk biasa-biasa saja seperti meluncur yang mengikatnya ke tanah, ia segera sampai pada kesimpulan bahwa ia hanya bisa mengagumi mereka dari bawah. Meskipun demikian, Koichi merasa puas menggunakan quirknya untuk melakukan perbuatan baik sehari-hari, seperti mengembalikan barang yang hilang dan membantu orang tua menyeberang jalan. Namun, kehidupan Koichi yang jinak berubah menjadi penuh gejolak ketika ia diselamatkan dari perkelahian di gang belakang oleh Vigilante atau pahlawan ilegals, Knuckle Duster. Melihat potensi pahlawan dalam diri Koichi, Knuckle Duster meminta bantuannya untuk melacak sumber obat berbahaya yang dikenal sebagai trigger, yang meningkatkan quirk pengguna dengan mengorbankan rasionalitas mereka. Berlatar waktu sebelum peristiwa dalam cerita aslinya, Vigilante Boku no Hero Academia Illegals mengikuti Koichi saat ia memilih untuk menggunakan kekuatannya dalam menyelamatkan pahlawan secara ilegal gitu. Ya, secara garis besarnya ya, kesimpulan dari anime ini bercerita tentang ya apa ya namanya tuh. Anime ini bercerita tentang vigilante gitulah, atau sekelompok orang yang berusaha menyelamatkan orang lain atau masyarakat tapi secara ilegal. Ya bisa dibilang hero-nya bercerita tentang hero tapi ilegal gitulah. Nah bisa dibilang ini spin-off gitulah dari cerita utamanya Boku no Hero Academia. Menurut gua sendiri ya, ini anime layak sih untuk ditonton, apalagi menunjukkan sisi lain dari sisi lain dari cerita Boku no Hero Academia gitu. Ya menarik sih sumpah, kalian wajib untuk nontonnya. Nah yang kelima dan terakhir adalah Enen no Shoubutai San no Sou alias Fire Force Season 3.
Nah, kalian tahu kan anime Enen no Shoubutai alias Fire Force? Bagi yang tahu, mungkin kalian bakalan nungguin kali sih season 3 ya. Nah, bagi yang nggak tahu, biar gue jelasin nih secara singkat. Bukan secara singkat sih, tapi sinopsisnya. Pembakaran manusia spontan, fenomena kacau yang telah mengganggu umat manusia selama bertahun-tahun. Secara acak mengubah orang-orang biasa menjadi makhluk yang menyala-nyala dan ganas yang dikenal sebagai infernal. Sementara infernal merupakan kisah generasi pertama, ya pembakaran manusia gitulah. Generasi kedua dan ketiga dikenal sebagai pyrokinetik atau orang-orang yang dikaruniai kemampuan untuk memanipulasi dan mengendalikan api mereka sambil tetap menjadi manusia. Untuk memerangi ancaman infernal dan menemukan penyebabnya, Angkatan Bersenjata Tokyo, Badan Pertahanan Api, dan Gereja Suci Sol menghasilkan jawaban mereka. Pasukan pemadaman kebakaran khusus atau Fire Force. Shinra Kusakabe, seorang pyrokinetik generasi ketiga yang muda dan bersemangat, dijuluki jejak kaki setan karena kemampuannya yang eksplosif untuk membakar kakinya sesuka hati. Menjadi anggota pasukan pemadaman kebakaran khusus yang lincah, Company 8, menegakkan tugas brigade untuk memadamkan infernal yang menyala-nyala dan menenangkan jiwa mereka. Shinra bertekad untuk menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan nyawa mereka yang terancam oleh teror api. Namun, ini bukanlah permainan pahlawan yang dibayangkan oleh Shinra. Pasukan pemadaman kebakaran adalah kumpulan brigade yang saling bermusuhan. Penampakan infernal yang tidak biasa meningkat di seluruh Tokyo, dan sebuah kelompok misterius mengaku memiliki jawaban aneh atas kebakaran yang menyebabkan kematian keluarga Shinra 12 tahun yang lalu. Ya, secara singkat sih, ini anime berkaitan tentang pemadam kebakaran, tapi punya kemampuan untuk mengendalikan api lah, alias agak ada supranaturalnya gitu. Ya, cukup rekomendasi nih, apalagi ada sedikit fan service-nya. Bagi kalian yang suka sedikit atau banyak fan service, mungkin bisa kalian nonton nih. Tapi bagi kalian yang kurang suka fan service yang agak ecchi, yang berlebihan gitu, mungkin skip aja lah anime ini. Ya, sekian rekomendasi anime Spring 2025 versi Alzen. Mungkin banyak dari kalian yang kurang setuju dari gua, dan mungkin ada beberapa dari kalian yang setuju dengan gua. Ya, itu tergantung selera pribadi juga. Gua cuman merekomendasikan anime yang sekiranya mungkin bakalan banyak orang yang tonton dan bakalan banyak orang yang nungguin. Ya, mungkin ada beberapa anime yang gue kurang suka aja sih, ya, animenya gitu atau ceritanya. Tapi ya tetap gue rekomendasikan juga lah ke kalian. Bagi kalian yang mau nonton silahkan, bagi kalian yang nggak nonton ya boleh nonton anime yang lain. Tapi ya akhir cerita mungkin sekian yang bisa gue sampaikan. Ya bisa kalian dengar dan tonton sendirilah. Gue agak canggung nih orangnya, ya banyak kesalahan yang gue katain. Kayak sekarang ini juga lah, pas rekomendasikan juga banyak kata-kata yang salah yang gue ucapin. Ya maklum lah, konten kreator pemula. Ya harap maklum lah. Kalau kalian suka dengan video gue, silahkan like, follow, dan subscribe gitu. Kalau nggak suka ya bolehlah di dislike dan kasih komentar gitu bagaimana yang nggak suka. Mungkin bisa gue improve, tapi nggak bisa gue improve dalam waktu singkat gitu ya. Ya sekian yang bisa gue sampaikan. Nama gue Al, sekian dan